to our Pageant Podcast. Saya Kirana. Ada Niki di sini. Juga Sani. Dingin-dingin di luar lagi hujan. Dan kita kembali di studio. Kalau di luar kita tahu kena badai. Kita basah semua. Akhirnya kita kembali di tempat yang keramat ini nih. Studio hitam-hitam. Nah, hitam. begitu kembali di sini ada tamunya juga spesial juga nih. Bener wajah baru ya. Wajah baru banget kemarin dia ikut Miss Indonesia 2020. Dan kalau kalian ngikutin dia masuk ke 5 besar loh. Jajaran yang besar. Siapakah dia? Jeng. Larissa. Oke, apa kabar Larissa? Baik. Mungkin biar mengingatkan lagi buat teman-teman Pageant Podcast kali ya, mungkin Larissa bisa memperkenalkan ulang lagi ke kamera. Yuk. Halo, nama saya Larissa. Saya perwakilan Jambi di Miss Indonesia 2020. Coba diulang jambinya. Itu Kak nanti kita kulik Kak. Itu nanti akan kita kulik Ya, Kak. khas gitu. Khas banget, khas ngalian Kak. Oh, Jambi ya. Nah, itu nanti akan kita kulik juga di sini nih. Kenapa kok Jambinya itu berbeda itu ya? Nah, ini kita mau ngomong apa? Tanya kabar dulu kali ya. Boleh. Nah, Gimana nih kabarnya Larissa? Sedang kuliah atau udah kerja atau gimana? Lagi kuliah semester 5 di HI Undip. Undip loh teman-teman. mulai terbuka sedikit demi sedikit nih. Kemarin kita udah kedatangan juga yang dari Miss Indonesia 2020, perwakilan Jawa Tengah juga dari Undip. Betul. Ternyata sekarang yang top 5-nya juga dari Dari Undip juga. Kayaknya ini ya, Undip itu pencetak Miss Indonesia. kali ya. Betul. Yang sebelumnya kan juga Undip juga Dinda. Oh iya, Dinda. Dinda juga Undip. HI Betul. juga. HI juga kakak kelasnya si Larissa ya. Kelas Berarti- senior. Iya. SMA banget ya Kak ya. Sama banget. Hati-hati ospek tuh. Nah, keadaan kayak gini nih, Larissa, pandemi kayak gini ada kayak perubahan jadwal nggak sih atau perubahan gaya hidup lah kayak gitu? Sih, terakhir. Jadi akhir-akhir ini aku orangnya nggak bisa diem gitu. Jadi aku sukanya ngelakuin apa. Jadi aku belajar baking. Oh. Loh, ini nggak dibawa. Apa namanya? Jadi aku belajar baking, terus aku buka sama adikku kayak online shop gitu. Terus kok puji Tuhannya jadi ramai gitu loh. Oh iya. Jadi sampai sekarang tuh setiap hari kayaknya tidur jam 1, bangunnya jam 7 kayak gitu. Oh. my God. Buat nge-baking itu? Oh. Wah, bikinnya apa? Bikin eclair, Eclair. sus, ya guys. Apa tuh IG-nya? Boleh dikasih tahu di sini tuh, siapa tahu. Ya. Hey Love Semarang. Oh, iya, Semarang. Boleh nih nanti kita kepoin lah. lagi Semarang. Nih pasti pada penasaran nih, kok makin kebuka nih, apa sih maksudnya Apa yang tuh, mau Kak? dibuka Nah, sebenarnya? Buka toko kali ya. nah, buka toko ya, bentar lagi nih si Larissa buka toko dia. Kalau Larissa di Instagram buka toko Kak dia nanti. Baiklah. Nah, ini berarti kita langsung masuk ke poin utamanya aja. Ya namanya Pageant Podcast ya, pasti mau ngomongnya pageant soal pageant ya. Pageant ya. Nah, Gimana nih? Larissa awalnya kenapa mau ikut Miss? nah, Terus apakah ada yang mendorong atau keinginan dari diri sendiri Yang atau memotivasi gimana? itu apa gitu? Ikut Miss soalnya pengen aja sih. Pengen. nah pengennya tuh gimana tuh? Pengen. Jadi dari kecil kalau misal di kelas gitu ditanyain gedenya mau jadi apa gitu. Terus nanti aku kayak pasti sebenarnya bingung sih. Jawab beneran gak ya? Soalnya pasti kayak di kelas. Diece. Konangan nih. Terus. Cek sama sekelas, terus habis itu ya udah ngomong, terus sampai sekarang teman-temanku masih inget deh aku jawabnya ini pengen jadi Miss Indonesia. Wah, bibitnya aja udah kayak Nah, gini ya udah betul. jadi Miss Tapi Indonesia. bener-bener ya cita-citanya terwujud. Nah, betul. Tapi ini sih maksudku pageant udah mengalami suatu perubahan. Dulu mungkin orang nggak akan tahu apa itu Putri Indonesia, Miss Indonesia iya. dan lain-lain. Nah, tapi sekarang ternyata anak kecil pun ketika ditanya cita-citanya
jadi Miss Indonesia. Indonesia. Berarti kan Indonesia sudah pageant di Indonesia udah semakin melek. dikenal dan masyarakat udah makin melek juga kan. Itu salah satu nilai plus yang bisa kita dapat dari sini gitu. Iya, ya mungkin kan dengan berkembangnya sosial media kali ya. Jadi orang bisa membedakan sekalipun dia anak kecil kali ya, membedakan mana yang Miss, mana yang Putri gitu. Nah, Tahu perbedaan. itu Miss Indonesia tuh maksudnya waktu itu gimana Larissa? Maksudnya beauty queen atau emang fokus nih ke Miss Indonesia gitu? Beauty queen sih. Beauty queen, Lebih pengen ikut yang kayak gitu-gitu di TV. Oh, terus pakai mahkota. Fashion. Cuma mungkin waktu itu taunya namanya Miss Indonesia kan. Ya. Itu berarti awal mulanya dari situ tuh. Dari tercetus di kelas nih malah ya, di kelas nih. Kelas tuh masih kecil. Itu ini nggak kemarin waktu kamu kepilih gitu kan, mewakili Jambi di Miss Indonesia tuh teman-teman sekelasmu waktu SD gitu heboh nggak sih? Kan nggak boleh cerita-cerita. Nggak, setelah tahu. Oh, setelah tahu. Jadi sebenarnya sebelum datang itu aku cerita sih sama satu temanku. Jadi dia emang dari SD sama aku. Terus aku kayak cerita aku mau ikut Miss Indonesia. Terus dia kayak, ya ampun, cita-citamu loh. Terus puji Tuhan. Nah, terus dulu tahu ada audisi dan lain-lain tuh dari mana sih Larissa? Jadi sebenarnya kayak gini. Jadi dulu kan aku pernah ke Korea sama satu temanku. Terus aku udah lihat nih waktu aku di Korea tuh kemarin Februari. Jadi aku udah lihat udah mulai yang ada hand gitu loh. Audisi. Terus aku kayak, yuk ikut yuk berdua gitu. Terus kayak, yowis beneran ya tahun ini loh, yowis oke. Terus habis itu aku nungguin banget tuh yang Semarang kapan. Terus waktu ada di UNES, aku langsung pengen ikut. Tapi temenku itu ada nikahan saudaranya. Jadi coba aku aja datang sendirian. Dan aku orangnya tuh nggak suka kayak misal belum pasti, terus udah cerita-cerita gitu loh. Jadi bahkan mama papa aku nggak ada yang tahu. Serius? Aku bener-bener datang sendiri naik Grab. Sampai UNES. Kadang di UNES juga nyari tempat audisinya susah loh itu. Halo. Karena agak di lorong gitu kan. Terus habis itu aku kan takut ya kalau di UNES ramai. Jadi aku datang tuh pakai sendal jepit sama kayak masih pakai kaos. Terus kayak nyari toilet di mana nih. Terus gak ada toilet. Terus akhirnya ada kayak anak UNES gitu di pojok, bisa tutupin saya nggak? Saya mau coba kaos. Tapi udah pakai dress loh, udah lebih. Oh, cuma tinggal menyopot doang ya. Terus aku pakai copot kaos di pojok, terus pakai sendal. Ya Tuhan. Parah. Seperti itu ya, berangkat audisi. Masih pakai sendal jepit juga. Ya Sembunyi di pojokan buat ganti dress. Tapi kamu memang bisa pakai heels kan? Bisa sih, cuma kayaknya waktu itu aku masih gendut gitu loh. Jadinya heelsku tuh kekecilan. Oh. Jadi kayak gitu kayak membesar gitu kan. Terus habis itu heelsku kayak kecilan. Jadinya apalagi heelsku tuh lancip gitu. Terus habis itu aku jadi beberapa hari sebelum tuh kan aku siap-siap tuh mau. Terus aku udah nelpon orang rumah, Mas tolong heelsku yang tinggi warnanya hitam tolong dibenerin. Soalnya bawahnya tuh kayak yang satu hilang karetnya tuh loh. Jadi Cetok. terus habis itu habis itu udah kan aku nggak cek. Terus habis itu waktu hari H mau aku cari, ternyata yang dibenerin bukan heelsku. Mamaku. Terus ya wes. Jadi aku di situ deh heelsku kekecilan, cetok lagi. Center of attention. Wow, lucu banget Rehan. Berarti kamu ikut ini ya, audisi yang kampus Han gitu ya? Nah, itu buat Larissa itu pengalaman pertama kah atau sebelumnya udah pernah ikut-ikut audisi buat pageant gitu? Pengalaman pertama banget. Virgin banget nih soal pageant, nggak tahu apa-apa nih. Sampai aku duduk aja, kan aku nanya gini-gini kan kayaknya. Jadi kayak duduk tuh kakiku gini-gini, gerak-gerak terus gini loh. Sampai yang waktu itu audisi aku tuh Mas Awo kan namanya. Terus kayak tanya, kamu pertama kali? Iya, kakimu tuh buka tutup terus. Maaf, saya nggak tahu.
Bukan, nggak ada mannernya sama sekali ya. Buka tuh. Lucu Kayak banget. gerak terus, nervous banget. Sampai kayak minyakan semua mukaku. Sampai apa namanya? Sampai Mas Awo tuh kayak ngomong, ini tolong di kertas minyakin, dari tadi tuh dilapin minyakan terus. Kayak gak habis-habis. Nervous to the max. Ini bener-bener pengalaman pertama banget itu. Wah, salut nih. Pengalaman Langsung pertama terus langsung 5 besar. Nasional loh, Wow. nasional. The first ya nih ya, dia bener-bener pengalaman banget. Ini ya waktu kamu berangkat audisi kampusan itu kan otomatis di UNED kan ada beberapa yang ikut audisi gitu kan. Kamu kayak semacam minder apa gitu nggak sih? Ngelihat semua yang datang gitu. Aku malah dapet teman dulu satu. Tapi jujur aku lupa namanya. Aku tuh anaknya lupa banget sama orang. Jadi kalau misal di kuliah tuh aku kenalan gitu, aku langsung gak ingat namanya siapa. Jadi harus temenan dulu, terus nanti aku baru ingat. Oke. Tapi orangnya jadi baik banget. Jadi dia kayak chat-chatan sama aku gitu. Nah, sekarang Oh sekarang udah enggak. udah enggak. Tapi dulu kayak chat-chatan gimana? Kamu udah dikabarin belum? Hmm. Kayak gitu. Tapi ternyata yang kebetulan yang lolos cuman kamu ya waktu itu. Oh iya sih. Karena waktu itu di yang lewat kampusan tuh kayaknya yang lolos sampai audisi tahap ke photo session ya. Itu cuma ada 5 kalau nggak salah. Iya. Cuman 5, salah satunya berarti Larissa. Nah, untuk seorang first timer nih, orang yang belum pernah ikut pageant sebelumnya, belum bahkan dia istilahnya nggak ada Iya. pengalaman Nggak sama ada sekali. pengalaman. Kayak apa itu? Nah. Mungkin kan belum ada gambar. Nah, itu kayak tadi dia cerita kaki buka tutup terus. Itu berarti kan menandakan kayak ada sisi nervousnya berarti ya bener ya Lars ya. Itu terus itu pas audisi ya kayak tadi Asani bilang, ada itu nggak sih ngeliat cewek cantik lainnya terus ada rasa kayak aduh piye ya ini kok kayak gimana ya. Aku nervous tuh waktu lihat bunga loh sebenarnya. Jadi Berarti waktu hari kedua ya, hari kedua. Kan ada kan ketemu bunga kan, bunga ikutnya yang hari kedua terus dia tuh kayak tinggi banget, Iya. putih, kurus. Aduh ya wis. Ya, berarti mungkin kalau pas di UNES masih biasa ya. Pas hari kedua ya. Karena kan mungkin kampusan emang pesertanya lebih sedikit sih, lebih sedikit ketimbang yang pas hari kedua yang Kayaknya hari kedua lebih ramai. Nah, jiwa kompetitifnya udah mulai ada nggak sih begitu ketemu bunga gitu? Waduh, ini ada saingan baru nih kayak gitu. Atau Kayak piye? cuma nothing tulus gitu doang, ikut-ikut aja. Ya, Bahkan emang waktu sih. nungguin nggak dipanggil-panggil gitu, aku pesen janji jiwa di Toto Sain. Sambil minum, makan, lapar. Secuek itu loh ya. Tapi emang sih biasanya yang nothing tulus yang dapat Iya. ini Iya, rezekinya dapat rezeki lebih itu ya. lebih. Yang ambisius bye biasanya Iya kayak sih. gitu. Karena padahal aku kan ada beberapa teman-teman yang cerita tuh, aduh mas gimana ya mas kok seperti ini. Kayaknya agak susah deh, kayaknya ini deh kayak gitu-gitu sih. Dia bisa sesantai ini. Nah, kalau di audisinya mengalami kesusahan nggak Larissa waktu itu? Susah sih, apalagi waktu yang hari kedua itu kan disuruh jalan ya kalau nggak salah. Ada jalan. Kan aku nggak ada basic sedikit pun nggak ada. Jadi waktu jalan tuh kayak nggak tahu mau kayak apa terus terus Mas Awo tuh juga ngomong kayak kamu bisa nggak jalannya nggak mau jatuh gitu. Soalnya emang sepatu kan Udah sesuai ya. terus kekecilan lagi. Terus kalau mau beli baru kayaknya Nanti aja deh. ketahuan dong mau ngapain. Oh iya. Tapi juga. kamu sebelum audisi tuh kayak cari tahu nggak sih, oh audisi tuh kayak gini, harus kayak gini, yang disiapin harus kayak gini gitu enggak? Cari tahu sih tapi nggak nemu. Iya, kok nggak nemu ya aku. Jadi aku baru taunya tuh waktu hari H itu loh. Jadi pas berangkat audisi harus pakai baju apa gitu nggak? Oh tahu kalau kan? pakai baju apa. Cuma Karena pas biasanya- audisi ngapain aja tuh Tahu dia kalau nggak ada ngapain nggak gambaran tahu ya. sama sekali. Jadi bener-bener datang lihat langsung di situ kayak gimana gitu ya. Cuma kan sebelum masuk dikasih tahu. Jadi nanti perkenalin diri ya pakai bahasa Inggris, ngomongnya ini terus ya dibuat di luar gitu. Iya sih. Kalau audisi Miss Indo itu kan lebih tertata sih kalau aku bilang. Rapi banget gitu loh, step by stepnya tuh udah ketahuan gitu. Ini jadi peserta mungkin lebih enak. Lebih gitu. gampang nyiapinnya. Mempersiapkan. Cuman ya ketika udah di dalam ya mungkin ya itu baru deg-degdugnya gitu kan. Nah, itu berarti Oke. pas audisi aja dia istilahnya nothing tulus tuh. Dia kayak bener-bener ya
lagi seorang first timer ya. Ya wes lah. Ya wes lah gitu ya. Ya wes lah, masuk oke, enggak ya udahlah. Nggak ada yang tahu. Oh iya bener. Makanya dia nggak mau kasih tahu yang lain. Apalagi ini ya, dia kan anak Undip. Audisinya di UNES siapa yang kenal Iya, gitu nggak ada kan. yang kenal ya. Nah, Santai banget. terus berarti kan otomatis nggak ada yang tahu nih. Larissa nggak ngasih tahu, keluarga bahkan nggak ngasih tahu. Nah, begitu dihubungin, lolos ke babak selanjutnya, itu juga masih di-keep dulu sama Larissa? Apa udah ngasih tahu? Jadi waktu dikasih tahu keterima tuh aku kayak di mobil gitu, lagi sama mamahku, lagi sama adikku. Terus kayak aku langsung kayak ditelepon, tapi aduh ketahuan nih. Terus aku cuma kayak halo gitu, terus yes ini gini, terus habis itu di WA kan. Terus habis itu aku cuma kayak cerita, mah sebenarnya aku ikut kayak gini kayak gitu. Terus habis itu mamaku tuh orangnya juga cuek, jadi kayak enggak yang wih gitu kan. Cuma tetap nyetir terus cuma kayak papamu dikasih tahu loh, pasti surprise. Sumpah flat banget mama. Jadi kayaknya mamaku tuh sebenarnya seneng loh, tapi kayak Iya. Jahit sama anaknya. Itu kamu pertama kali dikasih tahu tuh langsung dikasih tahu kalau perwakilan dari bukan Jawa Tengah gitu enggak atau sih. enggak? Pertama dikasih tahu tuh kayak kemungkinan bakal masuk. Cuman karena beratku waktu daftar tuh 64, jadi kayak maksudnya aku bakal bisa nggak nih sampai target. Kalau misal aku bisa sampai target, mungkin baru keterima kayak gitu. Berapa? Turun berapa? Disuruh jadi 57. 60. Sebenarnya nggak banyak sih, 6 yang kilo lain doang. kayaknya lebih 65. banyak. 6 kilo. Cuma nggak sampai sih, aku cuma 59. Nggak turun lagi. Kurang 2 kilo sih. Aman lah. Nah itu berarti itu langsung ditelepon di mobil, dia tuh udah langsung dikasih tahu belum sih udah mewakili Jambi apa belum? Belum. Setelah berapa minggu deh kayaknya. Oh berarti kayak Di iya chat tuh lagi. di chat lagi terus kayak apa namanya progresnya dilihat dulu berarti ya. Nah itu begitu dihubungi dan mewakili Jambi itu gimana sih Larissa secara ini pasti kita udah mulai kebongkar nih. Nah, udah mulai kebongkar nih. Kan Larissa bukan orang Jambi atau ada keturunan Jambi. Itu ada rasa kayak gimana gak sih? Ya, aku bukan mewakili daerah yang Daerah aku sendiri. tinggalin gitu, istilahnya kayak gitu. Sebenarnya pertama dia nggak langsung yang nyuruh sih kayak Jambi gitu, cuma dia tanya dulu mau nggak kalau misal representasiin Jambi kayak gitu. Terus aku pikir-pikir ya udahlah mungkin emang Jawa Tengah ada yang backgroundnya itu emang dia Jawa Tengah karena nggak bisa ditutupin kan. Misalnya pariwisata Jawa Tengah gitu kan masa dia wakilin Jambi. Iya. Jadi aku ngerasa aku yang nggak punya background apa-apa di Jawa Tengah yang aku mau ditaruhin mana juga nggak apa-apa. Jadi ya aku ya udahlah kayak gitu. Yang penting gaspol ya. Penting sampai sih. Iya. Nggak salah sih. Pelan ya Kak, tapi berarti waktu itu hitungannya itu Jambi. Terus apa ya kayak persiapannya itu kan kalau di pageant lain ya tetangga sebelah itu kan berarti kan kayak datang ke dinas atau apa kunjungan atau kayak gitu. Nah kalau apalagi ini kan bukan daerah asli jadi kayak ngerasa ada beban atau gimana nggak sih Larissa waktu itu atau misalnya kayak ini aku bukan daerah asli, aku harus merepresentasikan seperti apa nih Jambi biar nggak sampai salah dalam tanda kutip di mata orang misalnya kayak gitu. Jadi aku cuma dikasih tahu sih, kayak maksudnya kan aku juga tanya representasiin tuh aku juga harus belajar kayak gini-gini nggak? Terus orangnya bilang ya belajar sedikit-sedikit, maksudnya misal kayak dulu tuh sempat belajar ibu kotanya, apa yang terkenal kayak gitu. Oke. Istilahnya kulit luarannya Jambi seperti apa ya? Terus yang penting cuma disuruh bangga aja sih, jadi kayak representasiin Jambi gitu. Bangga. Oke, dengan bangga akhirnya jadi juara ya kan? Ya ini sih maksudnya ya kan akhirnya ada ternyata ini ada cerita lagi waktu itu kita dapat cerita dari Dinda terus cerita dari Kidung juga kan. Nah ini ternyata kejadian lagi di Larissa juga. Nah ternyata Larissa ada pengalaman kayak apa sih tadi waktu itu cerita kayak ya harus mempelajari lah sedikit banyak harus bangga ya. dengan kota provinsi representasinya itu. Iya. Karena kalau nggak bangga kan pasti kita beban juga. beda rasanya. Nggak sempat tanya lu, Mas kok aku nggak ngewakilin Jawa Tengah atau gitu apa? Bertanya-tanya atau gimana gitu, curious gitu? Nggak.
Pokoknya terima aja ya. Terus dari sananya memang disuruh jangan update sosial media atau kayak gimana, memang disuruh kayak gitu. Oke. Tadi kan udah ngomong sama mama nih, setelah tahu itu udah kasih tahu ke papa gimana? Kaget? Kaget banget. Kagetnya gimana? Kaget apa namanya? Hah? Mosok. Terus habis itu kayak sampai malam gitu tuh masih kayak bukain kamarku terus kayak tanya, saya ganda. Terus ya gak percaya aja, nggak mungkin kan sebenarnya. Soalnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba keterima gitu loh. Kan mereka nggak tahu. Karena nggak tahu audisinya ya. Oke. Terus waktu ini Larissa pas pengumuman gitu kan, kamu udah dikasih tahu untuk mewakili Jambi gitu kan. Kamu sempat nanya nggak sih wakil Jateng siapa atau gimana? Enggak. Oh berarti nggak ada yang tahu siapa gitu. Cuma taunya Bunga itu kayaknya H-1 deh. Oh, pas mau berangkat dikasih tiket. Oh, berangkatnya bareng siapa Bareng. gitu ya. Terus aku kayak jadi chat, aku ngechat Bunga sih, halo besok kita yang berangkat. Terus ya udah ketemu di bandara. Terus waktu pas setelah tahu dari Jambi, kamu persiapan dari pas dikasih tahu sampai ke berangkat buat kemis berapa lama? Aku dikasih tahu tuh kayaknya November awal apa Desember awal gitu. Terus berangkat. Desember kayaknya. Oh Desember ya. Kayaknya. Kok lebih tahu ya? Aku nggak inget sih, kayaknya mungkin Desember ya. Nah, mungkin Desember. Terus mulainya tuh Januari akhir ya kayaknya. Apa awal Februari? Awal Februari. Gitu. Finalnya belasan. Finalnya belasan. Oh berarti akhir Januari. Akhir Januari mungkin tanggal 28 gitu kali ya. Berangkat. Jadi aku siapinnya paling yang aku tahu aja sih. Kayak misal talent show suruh ngapain. Terus question and answer, aku juga bikin terus bikin jawaban yang kayak gitu. Latihan jalan nggak? Oh iya, latihan jalan tuh aku itu loh. Apa? Diajarin. Jadi aku latihan jalan tuh di rumahnya pacarku. Yang ngajarin. Tapi nggak ada yang ngajarin. Astaga. Cuma waktu aku jalan terus, aduh aku nggak bisa muter. Kayak kamu kakinya tuh harus ke kiri dulu. Newbie sama newbie ngajarin newbie. Bagaimana? Si buta menggandeng si buta. Nggak cari-cari di Instagram gitu kayak agensi Apa yang YouTube? ngajarin. Apa kan audisi kedua di Om Toto Paling kan? Aku lihat YouTube aja sih. Padahal audisi kedua di Om Toto loh. Kayak aku anaknya tuh emang otodidak gitu. Antara otodidak atau malas kesananya karena jauh. Ya astaga. Nah berarti kayak baju gitu, kostum nyiapin sendiri nggak sih? Kayak baju-baju gaun-gaun malam kayak gitu? Jadi mamaku tuh punya temennya tuh kayak IO gitu loh. Jadi dia kenal yang punya baju-baju. Terus dia ceritain ke satu temennya kalau aku ikut, terus aku dipinjemin baju satu sama Om Kesdi. Oh. Itu Rion. Kestika. Bagus banget itu gaun yang aku pakai waktu Indonesian Idol, yang waktu nonton Indonesia. Oh iya. Sama farewell lunch. Itu yang aku pakai waktu itu. Nah kalau di Putri Indonesia tuh kan listnya tuh banyak banget tuh, iya. bawaannya. Jadi kayak harus bawa ini. Nah kalau di Miss Indonesia tuh gimana tuh, Larissa? Yang Kalau di disuruh apa Miss, aja? kalau di Miss tuh sebenarnya yang disuruh simple sih, basic gitu loh. Kayak misal legging 3, terus habis itu atasan kemeja 2. Cuma yang kayak gitu sih, yang pasti orang punya gitu loh. Berarti ini pakaian basic semua ya? Cuma paling beberapa kayak misal bawa dress 2 kayak gitu. Ya nanti bawa dress 2, nanti dikasih tahu yang satu Untuk apa? simple, yang satu misal evening gown kayak gitu. Berarti Simple. kopernya nggak berat ya? Iya. Enggak. Tapi kayaknya pulang yang berat ya. Pulang gua banyak banget ya. Berat. Terus ini apa namanya? Waktu itu nampilin talent show-nya apa? Main piano sama nyanyi. Itu emang kalau di Miss itu ini ya, ada kayak fast track ya. Nah itu talent masuk fast track bukan sih? Masuk berapa besar nggak Larissa waktu itu? Gak dikasih tahu, kayaknya taunya yang menang aja deh. Jadi langsung diumumin pemenangnya aja Pemenang fast gitu. track-nya ya berarti Pemenang langsung. fast track diumumin waktu malam Final, Final. Oh nggak ada nominasi 3 besar atau gimana gitu nggak ada? Oh. Ya, langsung berarti ya. Berarti kejutan banget tuh ya. Iya. Nah soalnya emang kalau setahu ya kayak di Miss World sendiri itu kalau tari
nggak boleh tarian tradisional. Nggak boleh. Soalnya kan nanti akhirnya jatuhnya kayak nge-compare tarian Iya. antar negara, istilahnya kayak gitu lah. Nah itu waktu Larissa tampilin talentnya itu kan piano sama nyanyi, itu lagu apa tuh kalau boleh tahu nih? Maksudnya apakah emang udah dari Miss Indonesia-nya kamu talentnya cari yang internasional aja deh gitu, misalnya yang general gitu? Sebenarnya nggak dikasih tahu loh kalau misal nggak boleh nari daerah. Jadi dikasih taunya tuh malah waktu udah di sana. Oh, oke. Nah, jadi kayak kalau bisa jangan tari daerah, soalnya nanti kan dibawanya ke Miss World. Ke Miss World pasti nggak mungkin tari daerah juga. Cuman kan teman-teman pasti beberapa udah terlanjur. Udah nyiapin ya. Cuma aku emang kebetulan kayaknya nggak bisa nari sih. Jadi aku kayak bisa-bisaan aja gitu loh. Jadi nari itu benar-benar bukan optionku buat talent. Terus kalau piano tuh dulu sempat pernah belajar, jadi paling nggak tau lah kunci-kunci gitu. Terus kalau nyanyi emang aku tuh pelayanan di gereja dari SMP gitu, singar. Jadi maksudnya walaupun suaranya nggak bagus-bagus amat, ya bisa lah. Bisa lah ya. Bisa lah ya main piano sambil Tahu nada lah ya, tepat apa enggak gitu kan. Oke, baiklah. Serba aman ternyata dia ya. Terus? Jadi aku tuh benar-benar selama berbulan-bulan itu cuma ngapalin kuncinya itu loh. kayak disuruh ngiringin yang lain Nggak bisa. Kecuali belajar Kamu latihan. ingat ini nggak sih? Itu kan waktu pas di Grand Final itu kan ada tayang yang berapa nyanyi bertiga tuh, terus ada yang main 10. itu kamu ikut itu nggak sih? diajarin no. Oh, Kalau itu diajarin. latihan. Tapi kamu ikut nggak sih waktu itu? Ikut, tapi yang piano. Oh yang main itu kamu. Oh, nah boleh dicek nih di YouTube, siapa tahu masih ada. Masih ada. Gitu kan aku Kuncinya ingat salah-salah jadi, gitu. Berarti yang piano tuh kamu ternyata ya. Berarti emang itu ya, semua finalis kasih kayak waktu buat latihan dulu berarti. Kalau yang waktu fast track itu malamnya dikasih latihan sih, boleh gladi bersih gitu. Kalau misal yang buat malam final itu beberapa yang nanti perform di itu, jadi Dicomot kadang gitu ya berarti ya? waktu kelas gitu nanti diajak keluar dulu di suruh latihan. Diculik dulu. Soalnya kan kalau nggak salah ada yang nyanyi 3 gitu kan. Kayaknya banyak deh, yang nyanyi kayaknya 10. banyak ya? kok. Pas tahun itu banyak.